tapi aku 5 menit aja, 3 menit kali. Ini ada 2 lembar, kamu bisa besar. Lilin yang di bawah. Mana sisi lilin pertama? Lilinnya di depan. Ambilkan dulu. Kalau yang di situ yang depan kita bawa juga. Ingat teman-teman ya nanti. Oh manggil. Aku yang mau pingsan ini. Ampun dong. Jangan mau pingsan nah. Pingsan tuh. Lihat statusnya sama. Udah nyala. Apa yang enggak nyala? Ada mau dia. Jawab. Apa lampunya enggak nyala? Dia enggak nyala. Iya. Gimana harus di depan nanti dia kasih ke aku ambil ya baru ini langsung dikasih ini sudah siap adik mana nih? pasangan serem cepat ini ditunggu ini. Iya dia membuatkan tangan dua pegang ya Itu Bapak Odi itu sudah. sudah ada pakai ada sama siapa tak ini ada Bapak Udina sudah ada Bapak Udi nih itu iya pastinya ini mega aman Bapak di udah pakai sekolah dia tunggu mega ya baca buatan oh oke sudah ini ada Evana. Sudah ada Evana. Mantap. Ayo. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam penyembahan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Padamu pada sore hari ini kami jemaat
Ya, jemaat Tuhan yang ada di luar bisa mengisi tempat yang ada di dalam, masih ada kosong di sebelah sorong kanan. Karena sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Ya, juga adik-adik sekolah minggu yang ada di atas balkon, bolehkah tenang sedikit ya? Iya. Shalom. Shalom. Masih belum kurang semangat. Shalom. Shalom semuanya. Ya, saya rasa semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini jumlahnya 1.000 orang yang ada di dalam. Benar Kak Wenti? Iya, di luar masih ada Di luar lagi. masih ada lagi. Jadi semangatnya, euforianya harus lebih semangat lagi. Shalom. Ya, selamat malam buat kita semua. Selamat datang dan selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan penyertaannya pada hari yang penuh sukacita ini, kita boleh berkumpul bersama dalam Ibadah perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Peniel Manggar tahun 2025 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya, jemaat Tuhan, Natal mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar yang hadir di tengah dunia melalui kelahiran Yesus Kristus. Kehadirannya bukan hanya membawa terang dan pengharapan, tetapi juga keselamatan bagi keluarga yang percaya dan bersandar kepadanya. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini, yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, laporan Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi. Yang ketiga, ibadah perayaan Natal. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, penyerahan bingkisan kasih Natal. Yang keenam, Ramatama. Dan yang ketujuh, penutup. Ya, kita akan melangkah ke acara yang selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi, Ketua Panitia Natal kita pada malam hari ini yang begitu luar biasa. Kepada Ibu Yomar Salubongga kami persilakan. Shalom. Selamat malam semuanya. Ya. Sebelumnya saya mohon izin dengan pantun dulu ya. Yang biasa dikatakan cakep nanti bilangnya cantik ya. Asik. Ini pantun ala-ala buatan. Buah mangga, buah pepaya. Kalau dicampur enak sekali rasanya. Saya sebagai Ketua Panitia Yomar Salubongga mau menyampaikan laporan dan ucapan terima kasih buat kita semua. Ya, terima kasih. Yang pertama-tama yang saya hormati perwakilan dari Kemenak. Yang kedua yang saya hormati Badan Pekerja Klasis Kaltim Balikpapan, sekaligus mewakili pemerintah yaitu Bapak Anggota Dewan Bapak Suwardi Tandiring yang bersedia hadir saat ini. Kemudian yang ketiga yang saya hormati Bapak RT 40. Keempat yang saya hormati jajaran para majelis dan OIG serta seluruh jemaat Peniel Manggar. Yang saya kasihi Saudari Winri Alolembang STH yang akan nanti memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Dan yang saya hormati dan saya kasihi juga para undangan yang hadir pada malam hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersukacita bersama dalam perayaan Natal Jemaat Peniel Manggar. Kami selaku Panitia Hari Raya Gerejawi menyampaikan ucapan terima kasih
atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama merayakan Natal malam ini. Dan kami juga sangat berterima kasih atas dukungan serta bantuan dari semua pihak, baik itu bantuan secara materi, bantuan tenaga, serta doanya, sehingga acara Natal ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih juga kepada semua anggota Jemaat Peniel Manggar dan juga para donatur, baik itu melalui les jemaat dan juga bazar, natura, dan penjualan kue, sayuran yang telah kami adakan, sehingga dapat tercapai target yang diinginkan meskipun belum maksimal. Jadi sebagai informasi, dana yang telah terkumpul yaitu sebesar 41 juta dan total pengeluaran hingga saat ini sebesar 38 juta. Dan nanti akan ada laporan keuangan secara lengkap dan terperinci, itu akan disampaikan pada saat rapat pada saat rapat pembubaran Panitia Hari Raya Gerejawi. Saya secara pribadi sangat berterima kasih ya atas kerjasama rekan-rekan panitia selama ini. Mulai dari acara Paskah ya sampai acara Natal pada malam hari ini. Sengaja ataupun tidak sengaja, pasti selama kegiatan ini banyak kemungkinan terjadi kesalahpahaman di antara kita, panitia dan teman-teman. Baik itu perbedaan pendapat, ketersinggungan, atau ada sikap perilaku maupun kata dan ucapan yang tidak baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun kita tahu bersama, itu semua timbul karena adanya semangat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita tinggalkan itu semua dan kita bersama-sama bersukacita untuk merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini apabila dalam mempersiapkan dan melaksanakan acara ini terdapat berbagai kekurangan dan kekeliruan. Akhir kata, saya akan memberi pantun penutup lagi. Seperti yang tadi ya bilang cantik. Oke. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Ibu Yomar Salubongga atas laporannya. Selanjutnya kita akan memasuki bagian yang sangat penting dalam perayaan kita pada malam hari ini, yaitu ibadah Natal. Dan ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Saudari Winri Allo Lembang, Sarjana Teologi, dan sebagai liturgis oleh Ibu Diaken Christina BT Robert. Ya, jadi mari kita siapkan semuanya hati dan pikiran kita akan masuk ke dalam ibadah. Kepada yang bertugas kami persilakan. Shalom. Selamat malam sidang masa raya Natal yang berbahagia.
Kita akan menghadap Allah dalam ibadah perayaan Natal Jemaat Gereja Toraja Peniel Manggar. Mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk memuji Tuhan. Saudara-saudara, sukacita Natal terasa di setiap tempat, dari pusat kota hingga ke sudut-sudut negeri. Berbagai aktivitas hidup tetap kita jalani, tetapi ketika masa Natal tiba, ada ruang yang telah disediakan untuk menyambut hari lahirnya Sang Juru Selamat. Suatu kebahagiaan jika saat ini kita berkumpul sebagai keluarga Allah. Kita menikmati kebersamaan dalam sukacita dan damai di tengah dunia yang bergejolak dengan berbagai pergumulan hidup. Dalam sorotan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, mari kita datang menyembah Tuhan. Solo, hai kota mungil Bethlehem. Hai kota Bapak Ibu, kita akan mendengarkan nubuatan tentang kelahiran Mesias. Daniel pasalnya ke-9 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-25 berbunyi demikian. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan kekal, untuk menggenapkan penglihatan yang dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi,
seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah masa kesulitan. Amin. Yesaya 11 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga a. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangan ialah takut akan Tuhan. Mika pasal 5 ayat 1 berbunyi demikian, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagi Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sakaria 9 ayat 9 sampai 10. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah, lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita menyanyi dengan penuh sukacita dari pulau dan benua.
kita menyanyi kembali dari ayatnya yang pertama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Sidang masa raya Natal, kita percaya bahwa dalam ibadah ini pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Natal, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terdapat dari Mazmur pasal 98 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 98 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9 dengan judul Saat Penyelamatan Sudah Dekat. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Sama-sama kita katakan amin firman Tuhan. Sebagai respon atas Mazmur berbalasan, mari kita menyanyikan penanian misa nanian baru Tupuang. Penanian ni
kita masuk pada penyalaan lilin. Sebelum itu tarian 1000 lilin dari anak-anak SMGT. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyalaan lilin, dan saya mengundang 12 perwakilan yang namanya saya sebutkan, mohon berdiri di depan. Yang pertama dari BPK Kaltim Balikpapan atau yang mewakili Pak Suwardi Tandiring. Yang kedua Penatua atau Diaken Jemaat Peniel Manggar oleh Penatua Saputra Chandra Agus. Yang ketiga dari Ketua Panitia. Yang keempat Pelayan Firman. Yang kelima perwakilan SMGT. Yang keenam perwakilan dari PPGT. Yang ketujuh perwakilan dari PWGT. Yang kedelapan perwakilan PKBGT oleh Bapak Samuel Sundun. Yang kesembilan dan kudus tidur tenang
Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Kita ulangi ayatnya yang pertama. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, hari berganti hari, bulan berganti bulan.
Tak sehari pun kita luput melakukan dosa di hadapan Tuhan. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, mari bersama-sama kita mengakui dosa kita. Tuhan, dalam merayakan Natal saat ini, Engkau berkenan menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada kami. Namun kami sadar bahwa kami kadang dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, bahkan kami sering mementingkan diri kami sendiri, sehingga persaudaraan yang sesungguhnya belum nampak dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang di hadirat-Mu, tertunduk mengakui kesalahan kami. Mati kalemi opuang ta popenani solanasa. Mari kalemi opuang lepandu salam. Dan Yesus
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dari Yesaya 9 ayatnya yang pertama, firman Tuhan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kita sambut berita anugerah dengan menyanyikan Hai Dunia Gembiralah. Ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Inilah Injil Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Firman Tuhan. Selamat malam dan shalom jemaat Tuhan. Wah, kurang-kurang semangat Pak. Kutole Pak, shalom. Iya, jemaat Tuhan yang di luar, shalom. Iya, luar biasa. Ada sukacita malam hari ini? Iya, jikalau ada sukacita di hati, mari membagikan sukacita itu kepada orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita sambil berkata, "Sukacita bagimu." Iya, luar biasa semangatnya jemaat Tuhan. Kita bersuka cita bahwa pada malam hari ini Tuhan berkenan kita sama-sama menghadiri perayaan Natal bersama dengan jemaat Peniel Manggar. Dan dalam ibadah kita akan dituntun oleh satu tema dari pembacaan kita, yaitu dari Matius 1 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Saya mau mengundang jemaat Tuhan untuk kita sama-sama membaca tema ini. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga.
1, 2, 3. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jemaat Tuhan, ada yang hadir pada saat ini lengkap keluarga inti? Ada pasangan, suami istri dan anak-anak? Ada? Wih, ada. Luar biasa. Suatu sukacita ketika pada perayaan Natal kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, lengkap ada pasangan kita, ada anak-anak kita. Iya, menjadi suatu hal yang perlu kita syukuri bagaimana kebaikan Tuhan itu nyata. Mungkin ada jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak merayakan Natal bersama dengan pasangan. Tetapi pada malam hari ini bisa merayakan bersama-sama. Iya, dan kira Susito sudah beberapa tahun jauh terpisah dengan suami, terpisah dengan istri, terpisah dengan anak, tapi malam hari ini hadir lengkap keluarga inti. Iya. Kak Adi lihat-lihat saya, waduh saya belum Kak. Orang tua di kampung, pasangan belum tahu ada di mana. Iya, suatu sukacita tentu jemaat Tuhan. Dan kita mau merenungkan sukacita ini bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus, menjalani kehidupan berkeluarga bukanlah suatu perjalanan yang mudah. Ada berbagai lika-liku kehidupan yang terjadi, permasalahan terjadi silih berganti. Dari hal-hal yang sederhana bisa memicu permasalahan yang besar dalam kehidupan keluarga kita. Ya kesi buku mami tu mama ana ma konten coba nua narampo tu bapak ana pe tak ada digaragang kopi ko sabasi buku mama ma konten tu mama ana nagaraga ya toda. Tapi ya tu di patama tanya mo golla. Ya mo tu senga ana sia sa mirip-mirip paka warnana sama-sama putih. Na iro mi bapak ana to una kuat una masin-nasin mo ya teh na senga-senga mo ya turasanna apa bara kay kumupogau ya man na tu konten-konten Allah bongi halo guys di bawah pohon mangga lagi di bawah pohon mangga guys mau panen guys di kebun konten juga di mana-mana konten sehingga membuat kita kadangkala tidak fokus dan memunculkan satu permasalahan-permasalahan dalam kehidupan keluarga. Mbak Tuyara katu bapak ana diminta tolongi male poko dolo alian na sayur paku. Iya na tande syara katu bapak-bapak sayur paku. Disuan nali sayur paku jo pasa ya tu nali paku. Na tala membara tu amaranna mama ajo banua kelama anasumi na yatu paku na bawa karena banyaknya hal ketidaksepahaman kita di dalam keluarga seringkali memunculkan masalah-masalah. Bahkan jemaat Tuhan, mari melihat di sekeliling kita betapa memprihatinkannya, betapa memilukannya kehidupan keluarga pada saat ini. Keluarga menjadi akar munculnya permasalahan-permasalahan, penyakit-penyakit di masyarakat. Banyak anak-anak menjadi korban kekerasan, banyak pasangan menjadi korban kekerasan, banyak orang yang sakit hati di dalam kehidupan berkeluarga dan melampiaskan itu di kehidupan bermasyarakat. Tentu apa yang terjadi ini membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupan kita. Keadaan krisis yang sedang dialami oleh dunia saat ini mengenai keluarga ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan. Apakah kita menjadi salah satu keluarga tersebut? Apakah kita menjadi salah satu keluarga yang tidak membawa kedamaian di dalam kehidupan keluarga itu? Bapak Ibu jemaat Tuhan, suatu sukacita ketika malam hari ini bahkan tahun ini kita diberikan suatu tema
untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita, merenungkan bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus ini dimulai dari satu keluarga yang dipilih oleh Allah. Keluarga Yusuf dan Maria. Tetapi apakah pada saat itu ibadah Natal atau untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus dalam keadaan suasana sukacita seperti kita pada saat ini? Apakah ada kemeriahan pada saat itu? Jawabannya tidak. Kelahiran Yesus dimulai dari satu keluarga yang hampir saja rusak. Hampir saja tidak menjadi satu keluarga yang utuh. Fakta bahwa Maria hamil sebelum menjadi istri dari Yusuf mendukakan hati Yusuf dan dia berniat untuk meninggalkan Maria. Ini yang terjadi pada saat itu. Hampir saja Yusuf dan Maria tidak jadi membentuk suatu keluarga. Tetapi oleh perkenanan Tuhan, Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberitahukan bahwa ini adalah rencana Tuhan. Anak yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus. Kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan Yusuf dan Maria memulihkan kehidupan keluarga Yusuf dan Maria yang hampir saja rusak. Ini satu perenungan bagi kita jemaat Tuhan. Dalam kehidupan keluargamu ada masalah, perselisihan antara pasangan suami istri, perselisihan antara orang tua dengan anak, pertengkaran antara saudara, tetapi firman Tuhan mau menyapa kita bahwa ketika engkau menghadirkan Allah di dalam kehidupan keluargamu, Dia mampu memulihkan relasi kita dalam kehidupan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Hayati itu dengan sungguh, bahwa ternyata ketika kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, kita mau mengutamakan kehendak Tuhan, kita bisa menjalani kehidupan yang baik dalam kehidupan keluarga kita, bahkan membawa sukacita dan berkat bagi orang lain. Luar biasa ketika Yusuf taat dan mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam pembacaan kita dicatatkan bahwa ketika ia bangun, ketika Yusuf bangun dari tidurnya, maka ia mengambil Maria menjadi istrinya. Dia taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dia mengutamakan perintah Tuhan dibanding apa yang telah diniatkan oleh hatinya. Dan akhirnya jemaat Tuhan itu membawa sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan keluarga Maria dan Yusuf, bahkan sukacita dan damai sejahtera penyelamatan Allah sampai kepada kita saat ini orang percaya. Kita mampu diselamatkan oleh Allah ketika kita menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Banyak orang dalam menjalani kehidupan ini lebih mementingkan apa yang dipikirkan baik olehnya, lebih mengutamakan seluruh keinginan-keinginan dagingnya, lebih mengutamakan egonya. Dan inilah akar munculnya permasalahan. Ketika kita hidup mementingkan keinginan daging kita, ketika kita merasa bahwa kita lebih hebat, ketika kita merasa kita lebih mampu, dan kita menyepelekan apa yang Tuhan kehendaki, itulah dasar munculnya permasalahan dan kehidupanmu tidak merasakan damai sejahtera. Mengutamakan perintah Tuhan itu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita orang percaya. Dalam pembacaan kita ini, Tuhan memakai keluarga Yusuf dan Maria untuk menggenapi janji penyelamatan. Nubuatan tentang kelahiran Mesias telah dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, dan untuk menggenapinya
Allah memilih satu keluarga yang Ia kehendaki. Apa yang dimaksudkan dengan pemilihan Allah melalui satu keluarga? Itu berarti bahwa Allah berkenan untuk memakai manusia untuk terlibat dalam penggenapan janjinya. Pun sampai kepada kita. Tuhan memakai bapak ibu, saudara-saudara, anak-anak untuk membawa sukacita, membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak mampu. Tuhan yang memampukan. Dalam pembacaan kita, Yesus disebut sebagai Immanuel. Itu berarti Allah menyertai kita. Ketika Tuhan berkehendak untuk memakaimu dalam perencanaan untuk menyatakan kemuliaannya di dalam ini, maka Ia berjanji akan senantiasa menyertai engkau dan juga senantiasa memampukan kita hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan hal yang mudah untuk kita melakukan ketaatan. Ada berbagai tantangan-tantangan dan ada berbagai hal yang diperlukan. Yusuf taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, tetapi di situ dia harus memiliki kesetiaan, komitmen, kesabaran, dan juga berbagai nilai-nilai Kristiani yang lain. Ia setia mendampingi Maria, ia sabar mendampingi Maria. Menjalani kehidupan berkeluarga, kita diajak untuk setia dalam mendampingi pasangan kita, dalam mendampingi anak-anak kita, sabar meskipun banyak tantangan yang terjadi. Bahkan ketika itu membuat kita merasa sakit hati, tetapi ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, percayalah Ia akan senantiasa menyertai kita. Oleh karena kasih Allah, Ia hadir di tengah-tengah kehidupan kita, Ia menyelamatkan kita. Respon itu dengan sungguh. Jadilah terang di tengah-tengah kehidupanmu, jadilah terang di dalam keluarga, di dalam kehidupan berjemaat, berbangsa, dan dimanapun engkau berada. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kelahirannya pada malam hari ini kita ingat dan kita rayakan adalah Allah yang selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia memampukan kita, bahkan memakai kita sebagai saluran berkat bagi setiap orang. Terpujilah Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bersaat teduh. Mari merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Berbagai permasalahan kita alami, bahkan dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi melalui perenungan kita pada malam hari ini, kita diajak untuk percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah keluarga kita untuk menyelamatkan kita. Kasih Allah sungguh nyata, karena itu responlah dengan hidup menyatakan kasih-Nya kepada siapapun. Kita satu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu,
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur atas kasih Kristus. Mari berikan dengan penuh sukacita dan kita dengarkan nas persembahan yang terdapat dari Matius pasal 2 ayatnya yang ke-11. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita. Persembahan yang di depan sesuai dengan bulan kelahiran. Dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ikutilah hai gembala, nyanyian sorga yang merdu, margan suling dan rebana, dan bersyukur di hatimu. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari kita pun ke sana untuk melihat putera. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria
ayat yang ketiga. Sudahlah juru selamat itu berita lagunya, puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama dari Jemaat Peniel Manggar, yang kedua persembahan pujian dari PKB 2, persembahan pujian yang ketiga dari PKB GT, persembahan pujian yang keempat dari PPGT, persembahan pujian yang kelima dari ABT, dan yang terakhir tamu undangan jika ada. Persembahan pujian yang pertama dari Jemaat Peniel Manggar dipersilakan.
persembahan pujian selanjutnya dari vokal grup PKB.
Persembahan pujian selanjutnya dari kuartet PKB. Sampai
Ibang
persembahan pujian selanjutnya dari anak-anak SMGT. Kepada seluruh anak-anak SMGT untuk bergabung di depan.
Dipersilakan persembahan pujian yang terakhir tamu undangan dari Alitu.
Terima kasih untuk semua puji-pujian yang telah disampaikan oleh jemaat Tuhan. Tuhan dimuliakan. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam tahta kekudusan-Mu. Engkau adalah Allah pemilik kehidupan kami. Syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena begitu besar cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami setiap pribadi jemaat Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini. Kami bersuka cita bersama ya Allah untuk persekutuan yang boleh kami lakukan. Kiranya Tuhan terus berkenan di dalam persekutuan kami sebagai keluarga Allah. Kiranya Tuhan yang akan terus menuntun seluruh kehidupan kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di tengah-tengah persekutuan yang indah pada malam hari ini ya Tuhan, firman Tuhan telah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus yang telah Tuhan anugerahkan bagi setiap kami akan terus menguasai kehidupan kami ya Tuhan. Roh Kudus yang akan menuntun dan mengarahkan kami untuk dapat hidup berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami yakin dan percaya kabar sukacita yang menyapa kami pada malam hari ini, bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, Allah hadir untuk menyelamatkan kehidupan kami, menjadi satu pengakuan iman kami ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh-sungguh hadir untuk menyelamatkan kami, untuk menyelamatkan relasi kami di dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan masyarakat. Biarlah kasih-Mu yang telah Tuhan anugerahkan dapat kami respon dengan baik, dan kami dapat dipakai oleh Tuhan untuk juga menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa dalam sorga, kami tahu banyak tantangan dan rintangan kehidupan yang kami alami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Engkau yang akan menopang dan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan anugerah-Mu. Bapa dalam sorga, bersyukur bersama untuk segala pelayanan yang telah kami kerjakan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan di dalam pelayanan pada malam hari ini Tuhan, bahkan Tuhan memberkati orang-orang yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah Natal Jemaat Peniel Manggar ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan yang akan terus menuntun dan menyertai, kekuatan dan kesehatan Tuhan anugerahkan, bahkan Tuhan yang akan memperlengkapi sehingga dapat semakin memberikan diri untuk bekerja di ladang Tuhan demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersuka cita bersama bahwa seluruh kegiatan perayaan Natal pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Kami percaya itu semua boleh terjadi karena Tuhan yang menolong. Bahkan Tuhan telah memakai segenap panitia Hari Raya Gerejawi di Jemaat Peniel Manggar untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pada malam hari ini ibadah perayaan Natal boleh terlaksana. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menuntun dan memberkati setiap panitia Hari Raya Gerejawi Tuhan, segala jerih payah mereka membuahkan hasil yang terbaik, dan biarlah itu menjadi persembahan hidup yang Tuhan berkenan. Bapa dalam sorga,
biarlah dalam tugas tanggung jawab selanjutnya segenap panitia yang boleh terlibat, Tuhan yang akan turut berperkara di dalamnya, sehingga segala hal yang masih perlu mereka kerjakan dapat dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dan itu semua hanya demi kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Bapa dalam sorga, mendukung di dalam doa untuk segenap Bapak Ibu penatua dan diaken di Jemaat Peniel Manggar ya Allah, Engkau yang telah memilih dan mengutus segenap hamba Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat di tempat ini. Kami yakin bahwa Engkau juga yang akan menuntun mereka untuk dapat menjalankan setiap tugas-tugas penatua dan diaken di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biarlah segala pelayanan-pelayanan boleh dikerjakan dengan penuh ketulusan hati, dan itu semua bukan untuk kemegahan diri sendiri ya Tuhan, tetapi demi Tuhan dan untuk pelayanan bagi sesama, sehingga kasih Kristus akan semakin disebarluaskan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Bapa dalam sorga, segenap pengurus OIG di Jemaat Peniel Manggar, Tuhan juga yang akan senantiasa memperlengkapi setiap pengurus Tuhan. Biarlah dalam kepengurusan di setiap OIG masing-masing dapat mengerjakan tanggung jawab dengan penuh sukacita dan dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan. Begitu banyak program-program yang akan dilaksanakan, biarlah seluruh yang direncanakan ini Tuhan yang berperkara di dalamnya, sehingga boleh dilaksanakan dengan baik. Selalu berkati setiap pengurus ya Tuhan. Kami yakin dan percaya tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi segenap pengurus dapat dikerjakan dengan takut akan Tuhan, Tuhan yang akan senantiasa diandalkan di dalamnya. Bapa dalam sorga, kami mendukung di dalam doa pengurus BPK dalam lingkup Klasis Kaltim Balikpapan. Tuhan kiranya yang akan senantiasa membuat perjalanan pengurus BPK di dalam lingkup Klasis Kaltim Balikpapan ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Setiap orang yang terlibat dalam kepengurusan biarlah boleh bertanggung jawab dengan baik, boleh mengemban tugas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekristenan Tuhan, boleh menjadi sosok teladan bagi setiap kami, sehingga kemajuan bersama dalam jemaat Tuhan dalam lingkup Klasis di Kaltim Balikpapan boleh memancarkan cinta kasih Kristus, dan kami percaya bahwa kami bersama-sama dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Bapa dalam sorga, mendukung di dalam doa segenap jemaat Tuhan di Gereja Toraja Jemaat Peniel Manggar. Biarlah kuasa-Mu yang akan senantiasa melingkupi kehidupan setiap jemaat-Mu ya Allah. Kehidupan yang Tuhan karuniakan, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, menyatakan bukti cinta kasih Tuhan, segala berkat-berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan segenap jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah dalam kehidupan keluarga, dalam tugas tanggung jawab masing-masing, boleh diemban dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan, dan di dalamnya dalam kehidupan jemaat senantiasa mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki. Ajar kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kehendak Tuhan akan membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan jemaat Tuhan. Anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan berkati dalam pendidikan, dalam pekerjaan masing-masing. Bagi yang rindu untuk mencari pekerjaan pun juga pasangan hidup, kami yakin dan percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik. Biarlah jadi seturut dengan yang Tuhan kehendaki di waktu yang telah Tuhan tetapkan. Anak cucu jemaat Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu ya Allah, dalam tumbuh kembang mereka juga dalam pendidikan mereka, biarlah mereka senantiasa merasakan bagaimana Tuhan sangat mencintai mereka. Tuhan sungguh mengasihi anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam dekapan cinta kasih Kristus, dan boleh senantiasa semakin dipakai oleh Tuhan menjadi anak-anak yang membawa terang di tengah-tengah kehidupan mereka.
Seluruh pergumulan jemaat-Mu di tempat ini ya Allah, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami tidak mampu menjalani kehidupan ini ketika Engkau tidak beserta dengan kami. Karena itu kami percayakan seluruh rangkaian kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang pegang otoritas penuh dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kami mendukung di dalam doa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini bergumul karena penyakit. Berdoa bagi orang tua kekasih Bapak Alfred yang saat ini dalam keadaan sakit yang berada di Kupang, dan juga saudara Eksa ya Tuhan. Bahkan jika masih ada jemaat-Mu yang bergumul karena penyakit yang dirasakan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah sumber pemulihan. Engkau yang akan memulihkan keadaan setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami percaya bahwa segala usaha yang diterima baik dari para medis pun juga dari keluarga yang setia merawat dan mendampingi, itu dipakai oleh Tuhan menjadi saluran pemulihan bagi tubuh jasmani mereka ya Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mendukung di dalam doa untuk pengerja gereja di Jemaat Peniel Manggar, untuk Koster dan TU. Kami percaya Tuhan yang akan terus memelihara kehidupan orang tua kekasih Tante Putri dan juga Tante Jacqueline ya Tuhan. Biarlah dalam tugas pelayanan di tempat ini boleh dikerjakan dengan baik dan senantiasa bersuka cita oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sungguh kami cintai ini ya Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, sehingga di dalam menjalani kehidupan kami sebagai warga negara dapat senantiasa merasakan damai sejahtera, dapat hidup rukun meskipun perbedaan di tengah-tengah kami begitu banyak ya Tuhan, tapi kami percaya perbedaan tidak menjadi penghalang untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain dan dapat hidup saling berdampingan dengan penuh sukacita. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena bencana alam, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan juga akan menyatakan kehadiran Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang berada dalam pergumulan ini ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan akan menyatakan pertolongan-pertolongan Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan pakai. Bahkan Tuhan berkenanlah kiranya Engkau memakai setiap kami jemaat-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di dalam kesusahan ya Tuhan. Berdoa bagi pemerintah kami ya Allah, biarlah orang-orang yang telah dipercayakan dalam tugas tanggung jawab pemerintahan boleh menjalankan tanggung jawab dengan sungguh, senantiasa mengandalkan Tuhan dan juga mengutamakan bagaimana kami masyarakat dapat hidup dengan penuh kesejahteraan yang asalnya daripada Tuhan. Bapa dalam sorga, bersyukur bersama untuk setiap cinta kasih-Mu ya Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami setiap pribadi. Dan sebagai salah satu ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami telah memasukkan persembahan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan yang memberkati, Tuhan yang berkenan akan persembahan ini, dan bahkan orang-orang yang akan mengelolanya akan Tuhan tuntun sehingga dapat bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai kejujuran untuk mengelola persembahan ini demi kemajuan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Peniel Manggar. Bapa dalam sorga pun juga seluruh puji-pujian yang telah dinyanyikan oleh jemaat Tuhan, biarlah itu menjadi persembahan hidup yang Tuhan berkenan, dan Tuhan akan senantiasa memberkati kami, melimpahi kami dengan seluruh berkat-berkat dan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ya Allah. Bapa dalam sorga,
begitu kami merasakan sukacita oleh karena keselamatan yang telah Tuhan karuniakan. Biarlah kami dapat hidup menghayati akan karya penyelamatanmu ini ya Tuhan. Dan ketika kami berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini, kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan, dan bahkan pulang ke rumah kami dengan penuh sukacita boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pekabar Injil yang baik, boleh menyatakan bagaimana kabar sukacita melalui perkataan kami, melalui tindakan kami. Biarlah itu semua boleh senantiasa menyukakan hatimu ya Tuhan. Bersyukur bersama bahwa di tengah-tengah pelayanan ini juga Engkau mengutus rekan-rekan dari tim multimedia Laharoi. Biarlah Tuhan memberkati dalam tanggung jawab mereka, dalam pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Biarlah semuanya akan senantiasa dikerjakan dengan takut akan Tuhan, dan setiap pelayanan-pelayanan mereka itu semua hanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa, kekasih jiwa kami, dengarkanlah seru sembahyang kami ini ya Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan jawaban yang terbaik dalam setiap kerinduan hati kami. Karena itu biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa Yesus itulah juru selamat kami yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Lukas 1 ayat 47 sampai 49. Sidang masa raya Natal, mari kita menyanyikan muliakanlah. Tuhan
sidang masa raya Natal, pergilah, hiduplah dalam keyakinan bahwa Allah telah menyelamatkan keluarga kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Sidang masa raya Natal yang berbahagia, sebagai nyanyian syukur kita pada malam Natal ini, mari kita menyanyikan Hai Siarkan di Gunung sambil menyanyikan kita bersalaman dengan orang yang ada di sebelah kanan, kiri, depan, dan belakang kita. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Bantu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga gembira menggegah. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat merayakan hari Natal bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, masih ada sukacita? Puji Tuhan. Ya, puji syukur atas ibadah yang boleh kita lalui bersama. Kiranya firman Tuhan meneguhkan iman kita dan menyadarkan kita bahwa kita akan kehadiran Allah yang menyelamatkan setiap keluarga. Dan terima kasih kepada setiap yang boleh mengambil pelayanan pada malam hari ini, karena Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya. Selanjutnya apa ini Kak Adi? Ya, selanjutnya kita akan melangkah untuk mendengarkan sambutan-sambutan. Namun sebelum sambutan kita ada door prize dulu. Jadi ya ini ada absen, jumlahnya ada 438 dan nomor undian itu jumlahnya ada 450. Kita punya 29 hadiah. Jadi untuk yang pertama ini 10 undian. Ya, jadi dimohon untuk jangan yang mewakili yang maju. Jangan yang mewakili yang maju dan yang belum absen ya
sudah ditutup. Iya, jadi nanti akan diundi dan nomor yang keluar akan dilihat di absen. Ya, nomor ini atas nama siapa nanti kami akan bacakan dan boleh maju ke depan. Oke, Ibu Ela, mana Ibu Ela ya? Iya, atau ketua panitia saja yang ambilkan kita 10 nomor. Ya, untuk door prize ini 10. Ya, siapakah yang beruntung? Oke. Ya, nomor pertama. Nomor 349. Absennya sampai nomor berapa? 349 enggak ada. Ya, hangus ya. Berarti tambah lagi 1, Kak. Ya, enggak ada 368, lanjut. Nomor 22. 22 di sini Baby. Baby, atas nama Baby boleh maju. Baby. Ya, boleh lanjut Ya, Kak, boleh sambil- langsung maju cepat, langsung maju. Ya. Tiga 339 di sini Joshua. Joshua siapa Kak Adi? Karena banyak Joshua. Enggak ada Joshua. Tapi di bawahnya ini Rerung. Ya, selanjutnya 161. 161 Arianati. Selanjutnya nomor 228 Ibu Damaris Rising. Selanjutnya nomor 19 di sini Brigita. Nomor 129. Nomor 129 atas nama lo saya. Apa ya ini? Itu Lose GT. Oh, Bapak Lose. Om Lose. Selanjutnya 258. 258 Juanita. Ya, ini Juanita di bawahnya Yuspin Toding. Juanita. Ya, Juanita harus dibawa ke depan. Yang terakhir nomor 25 Arwin Novianus. Ya, sudah cukup 10 Kak ini Kak Adi. Ya, belum cukup. Arwin Novianus. Ambil lagi Kak. 3 lagi Kak. 151 atas nama Rita Tambing. Ibu Rita Tambing. Oh, Rika ya, maaf. Nomor 280 The Jolly Ruata. 280 The Jolly Ruata. Yang terakhir nomor 64.
64. 64 Mak Nabil. Ya, Mak Nabil, ayo. Ya, bisa. Ya, boleh berjejer di depan. Ya, yang membagikan bingkisannya oleh Ibu Winri, sarjana teologi ya. Foto dulu kali. Foto. Ya, perlihatkan hadiahnya, foto dulu. Ya, 1, 2, 3. Oke, selamat kepada pemenang door prize. Ya, sebelum kita masuk ke door prize selanjutnya, kita dengarkan sambutan-sambutan dulu. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua RT setempat. Dalam hari ini Bapak Surip, jika ada. Dendra kah? Oh, ada. Ya, Ketua RT wilayah 40, ya puji Tuhan Bapak Surip boleh hadir pada malam hari ini. Ya, kepada Bapak dengan kasih kami persilakan. Kurang tinggi. Ya. Pol. Oh ya sudah. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta Lingkungan Kelurahan Manggar atau khususnya Balikpapan Timur, dan di sini sendiri mungkin sudah ada Bu Pendetanya atau Pak Pendetanya, saya belum tahu juga, belum ada yang laporan di sini, kayaknya masih belum ada pendeta yang baru. Saya sebagai Ketua RT 40 pertama-tama menyampaikan terima kasih atas kehadirannya di Gereja Toraja Pinel Manggar ini. Semoga dengan kehadiran Bapak dan Ibu menjadi semarak semangat. Dan saya mewakili daripada warga RT 40 yang Muslim mengucapkan selamat Natal 2025 dan menyambut tahun baru 2026. Semoga diberkahi, semoga dikasih kesehatan, dipanjang umurkan, banyak rezekinya. Saya kira ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sebenarnya saya mau bicara, tapi sebenarnya bukan momennya. Momen ini kan momen Natal kan. Kalau aku bicara yang lain nyimpang. Tapi kapan waktunya saya mau bicara yang lain gitu loh. Mumpung saya diundang, aku mau menyampaikan. Yang pertama, masalah kita ini tetap kebersamaan, kita jaga bersama-sama, kerukunan bersama-sama.
toleransi terhadap agama bersama-sama, terus kita jaga kebersihan lingkungan kita bersama-sama. Seluruhnya warga RT 40 khususnya harus menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama. Khususnya di lingkungan gereja itu sendiri, lingkungannya harus selalu bersih. Masalahnya sudah dibangun megah ini, kalau nggak dirawat dengan baik ya nanti malah kurang bagus, kelihatan kotor, harus dirawat dengan baik atau dibersihkan dengan baik. Begitu juga jalanan kita ini ada yang mati lampu ada 4, itu tempo hari pas ada reses pada Pak Suwardi, saya sudah usulkan 4 mati lampu, sampai sekarang belum juga nyala lampunya. Nah itu di Dinas Perhubungan tugasnya. Masalahnya memang benar ya, kalau yang mati lampu 1 RT itu ada 4, sedangkan di Kelurahan Manggar itu ada 100 RT, berarti 400 lampu yang mati. Nah, mungkin masih proses, itu yang pertama. Mohon nanti diperhatikan, begitu juga Bapak Ibu yang menjabat, mungkin ada yang menjabat, mungkin dinas yang instansi lain, mohon didukunglah lingkungan kita ini, mungkin jalanannya diperbaiki dan lain sebagainya. Ini kemarin juga sudah ada pembangunan jadi Pak Suwardi. Ini ada lagi tambahan mumpung saya hadir, memang bukan nggak cocok sebenarnya saya bicarakan di sini, tapi mumpung ini ada tanah itu dijual. Tanah dijual ukurannya itu 15 kali 30, sampingnya Pak Yohanes TR itu 15 kali 30. Lah terus kalau pas musim Natal seperti ini kan parkirannya kan tidak ada gereja ini. Yang ada di depan itu cuma kaplingan, 1 kapling aja lah. Itu nanti udah dibangun berarti tidak ada lagi kaplingan, nggak ada lagi tempat. Lah mungkin nanti kan kalau itu saya tanyakan berapa harganya kira-kira mau dijual, bisa patungan ya kan, banyak yang punya duit juga ini kan bisa nanti patungan. Kalau umpamanya harga 300 juta aja kan dibagi orang banyak, itu yang ada duit, saya kira nggak terlalu berat saya kira. Mumpung dijual, jadi biar ada parkirannya nanti, parkiran 15 kali 30 cukup panjang sampingnya Pak Yohanes TR itu. Itu ditawarkan, Pak kalau ada yang berminat mungkin warganya atau mungkin orang daripada gereja, kan belum ada tempat parkirannya. Sebenarnya ada parkiran di musola saya, musola Al-Ikhlas sana. Tapi itu nanti mau dibangun juga tahun 2027 ini, Min Madara Sahib Hidayah Negeri. Jadi nanti otomatis parkiran itu akan kosong semuanya. Nah, jauh-jauh sebelumnya ya kita membicarakan masalah parkiran itu. Mudah-mudahan nanti ada yang tergugah hatinya, ya sudah ada yang terus bicara gimana caranya nanti bisa patungan dan sebagainya. Itu saya kira supaya nantinya juga ada parkirannya. Masalahnya kita ini enggak sepi gini terus, calonnya tambah rame kita ini. IKN sudah mau pemerintahan 2028 mau masuk. Nah ini sudah masuk provinsi khusus. Provinsi khusus itu yang memimpin otoritas IKN Pak Basuki itu. Mudah-mudahan nanti sudah pelaksanaan pindah ke sini, tanah-tanah sulit sudah penuh semua. Ini pada dikat semua, stadion itu aja nggak bisa jadi sertifikat. Depan-depan stadion itu nggak bisa jadi sertifikat sekarang. Untuk cadangan stadion sudah. Jadi diajukan sertifikat nggak bisa. Lah kalau di sini ada tanah-tanah yang belum disertifikatkan, segera disertifikatkan. Mumpung masih ada waktu. Nah, nanti biar secuil tanah akan berlaku nanti di sini, akan mahal, ada nilainya lebih tinggi. Masalahnya tambah lama, tambah banyak penduduk yang masuk di kota Balikpapan ini. Jadi yang masuk di kota Balikpapan ini dalam 1 bulannya luar biasa, nggak main-main tuh. Ratusan orang itu tahu setiap bulannya itu.
perlu diketahui. Jadi kalau punya tanah-tanah di sini supaya diurusi dari sekarang, diurus suratnya, supaya ada suratnya, jangan dibiarkan itu aja. Nanti begitu udah rame malah kita ribut. Saya kira yang penting itu aja ya. Terus bila mungkin ada kekurangan atau kata-kata kita yang nggak pas mungkin ya, saya juga jarang masuk di gereja, masalahnya kan biasanya masuknya saya di musola masjid, jadi ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat malam untuk semuanya. Ya, kepada Bapak Ketua RT Pak Surip atas sambutannya kami ucapkan terima kasih. Ya, kita akan lanjut ke sambutan selanjutnya atau kita mau door prize lagi? Oh iya, baiklah, kita door prize lagi. Kita cabut lagi 6 nomor. Ya. Kakak Windri cabut 6 nomor. Nomor pertama 174 atas nama Damaris. Damaris ini di bawahnya nama Lena. Ya, siapa tadi yang merasa berdekatan dengan ini? Karena namanya cuma Damaris. Di atasnya itu namanya Lena. Di bawahnya itu namanya Yete Bongga. Ya, masih ingat nggak? Damaris. Oh ya, sudah ada. Oke. Selanjutnya nomor 230 atas nama Carol. Carol, di bawahnya namanya Kasia. Di atasnya namanya Kasia, di bawahnya Carol, Cynthia. Oh ini. Oh ya, sudah ada. Selanjutnya nomor 391. 391 Mary Sape Arwan. Selanjutnya 219 atas nama, aduh dicoret namanya di sini. Siapa ya? 219. Aduh. Coretan tapi ada namanya. Tapi di 218 namanya Andre Lakai. Bagaimana? Hangus saya karena ditulis juga nggak jelas. Hangus okay? Ya. Oke, lanjut. 275 Yeremia, di atasnya tulisannya Amos, di bawahnya Heiser. Tidak Yeremia. Ada? Oh ada. Oh iya, oke. Selanjutnya 449. Ada Kadi? Sepertinya tidak sampai di 449. Oke, gugur. 125 atas nama Sharon, di atasnya, di bawahnya namanya Julinda. 320. Ya, ini sudah 5. Satu lagi yang terakhir 320. 320 Lurina. Ya. Inilah pemenang door prize kedua. Ya, berdoa saja, masih ada door prize selanjutnya. Dimohon kesediaan Ibu Ketua. Ibu Ketua enggak ada ya? Tante Charles aja sudah.
Ya, Ibu Agustina Panelembang untuk menyerahkan door prize-nya. Lanjut aja, lanjut. Foto dulu, foto terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Ya, kita akan masuk ke dalam sambutan selanjutnya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Penatua Jemaat Peniel Manggar. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Saputra Chandra Agus. Kepada Bapak dengan kasih kami persilakan. Selamat malam, Shalom. Baik yang kami hormati Badan Pekerja Klasis Kaltim Balikpapan, yang kami hormati Bapak Dewan Terhormat Anggota DPRD Kota Balikpapan, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Suwardi Tandiring Esos, yang saya hormati pengurus OIG Gereja Toraja Jemaat Peniel Manggar, yang kami hormati pula hamba Tuhan, pendeta, dan juga majelis dari denominasi gereja-gereja yang ada di wilayah Balikpapan Timur, dan yang kami kasihi seluruh anggota Jemaat Gereja Toraja Peniel Manggar dan tempat kebaktian Amburawang Peniel Manggar. Selamat malam dan Shalom. Mewakili dari Penatua dan Diaken Gereja Toraja Jemaat Peniel Manggar menyampaikan terima kasih buat panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2025 yang telah bekerja dengan baik sehingga beberapa perayaan Hari Raya Gerejawi boleh terlaksana, dan terakhir pada malam hari ini panitia Hari Raya Gerejawi boleh melaksanakan Hari Natal bersama dengan seluruh anggota jemaat dan juga undangan dari denominasi gereja yang ada di Balikpapan Timur. Satu hal yang kami mau sampaikan dari mewakili Penatua dan Diaken di Peniel Manggar, bahwa ini adalah Natal perdana kami tanpa seorang pendeta di jemaat. Dan melayani kita tadi, terima kasih kepada Saudari Windri Alolembang STH. Jadi Saudari Windri ini bukan pendeta Peniel Manggar ya Bapak Ibu. Beliau adalah tenaga magang yang belajar bersama-sama kami di Peniel Manggar pada malam hari ini. Dan puji Tuhan dengan kehadiran Saudara Windri sudah sangat-sangat membantu untuk beberapa pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat, secara khusus untuk perayaan-perayaan ibadah, terutama pada malam hari ini di ibadah Natal. Jadi puji Tuhan, jemaat Peniel Manggar meskipun tanpa adanya pendeta di jemaat, puji Tuhan masih bisa bersama-sama bergotong royong dengan semangat yang sama untuk merayakan Paskah kita di tahun 2025. Akhir kata, kami dari majelis, dari Penatua dan Diaken mengucapkan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2025 dan selamat menyongsong Tahun Baru, Tahun Karunia Allah 1 Januari 2026. Selamat malam dan Shalom. Ya, Pak Saputra Chandra Agus sambutannya kami ucapkan terima kasih.
Ya, selanjutnya kita sudah mendengarkan sambutan. Ya, seperti sebelum-sebelumnya, setelah sambutan apa? Iya, betul sekali, door prize. Kita door prize lagi ya. Kita cabut lagi 6 nomor. Yang pertama 301, 301, enggak ada 301. Gugur. Dua 13. 213 atas nama Julius Masora. Bapak Julius Masora. Oh, ada dari luar. Nomor 115. 115 atas nama Simon. Simon ini dibawanya atas nama Arina. Dina, ya Dina, maaf. Pak Victor. Oh iya, oke. 120. 120 atas nama Beni. Bapak Beni. Beni kah ini? Di bawahnya Gio. Oh. Dua 31. 231. 231 Cynthia. Cynthia. Oke, sudah 4, 2 lagi. 267 kayaknya belum, Kak. 267. Balang. Di atasnya Pastip, di bawahnya Denny. Nobersino Balang. Den raka tahu teh. Nobersino Balang. Iya, karena tidak ada. Ada? Dada? Gugur ya. Dada? Ya, Oke. masih butuh 2 orang. Yang selanjutnya 201 atas nama Alfrida Simi. Alfrida Simi. Yang terakhir ada 270. 270 atas nama Nelsi Lintin Sumbung. Ya. Nelsi Sumbung. Dada? Oh, sudah ada dari luar. Ya, untuk menyerahkan door prize ini kami persilakan kepada ketua panitia.
Oke, foto dulu sekali. 1, 2, 3. Oke, selamat terima- kepada para pemenang, silakan kembali. Ya, kita masih ada 2 sambutan lagi. Sambutan yang ketiga dari Kementerian Agama, dalam hal ini oleh Ibu Esther Siahaan. Persilakan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat Natal. Yang saya hormati Majelis Penatua Gereja Toraja Peniel Manggar, para pendeta, pelayan Tuhan dan seluruh jemaat maupun tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita boleh hadir pada malam hari ini, boleh merayakan Natal bersama-sama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan salam hangat sekaligus permohonan maaf dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan dan juga penyelenggara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan, di mana beliau berhalangan hadir pada malam hari ini dikarenakan ada tugas kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan. Oleh karena itu, izinkan saya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, untuk mewakili beliau untuk menyampaikan sambutan dan ucapan Natal kepada seluruh jemaat Gereja Toraja Peniel Manggar. Seperti tema yang ada pada malam hari ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sungguh sangat relevan ya Bapak Ibu dengan kondisi kehidupan kita saat ini, di mana keluarga adalah tempat untuk kita menanamkan nilai iman, kasih, dan karakter di tengah-tengah berbagai tantangan zaman, baik tantangan moral, sosial, maupun digital. Kehadiran Allah di dalam keluarga menjadi sumber kekuatan, pengharapan, dan pemulihan. Kementerian Agama Kota Balikpapan senantiasa mendorong agar keluarga menjadi pusat pembinaan iman dan moderasi beragama, tempat tumbuhnya kasih, saling menghargai, serta semangat hidup rukun dalam keberagaman, dalam segala keberagaman di dalam keluarga, bahkan membangun keluarga yang takut akan Tuhan, di mana dari keluargalah akan melahirkan generasi-generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan cinta dengan kedamaian. Kami sangat mengapresiasikan peran gereja di tempat ini yang terus berkomitmen membina jemaat, walaupun tidak ada pendeta ya, tetapi terus mau saling bergotong royong, saling bahu-membahu, serta berkontribusi aktif dalam menjaga kerukunan umat beragama di tengah masyarakat saat ini. Akhir kata sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berpantun, boleh? Pergi ke ladang memetik pala, tak lupa singgah di tepi telaga. Natal datang membawa sukacita, damai dan kasih memenuhi keluarga. Amin. Akhir kata, atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama dan penyelenggara Bimas Kristen, kami mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa hadir di setiap keluarga, menguatkan kita semua dan memulihkan yang terluka, menuntun langkah kita dalam pengharapan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ya, sekali lagi kepada Ibu atas sambutannya kami ucapkan terima kasih.
Selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam sambutan yang selanjutnya karena masih banyak sambutan, ya kita door prize lagi. Ini door prize yang terakhir sisa 6. Ya. Sisa 6. Ya, sisa 6 ya. Lima puluh tiga atas nama Keila Natasha Haye. Keila Natasha Haye. Ada? 139 atas nama siapa ini ya? Nek Rine. Di atasnya Putri Nadila, di bawahnya Nek Puan. Nek Rina kah? Tiga 12 atas nama Irmawati Randalinggi. 312 Irmawati Randalinggi. Ada? Oh ada. Terus nomor 90 atas nama Dorisma Napitu. Dorisma Napitu. Sudah 4 ya? 2 lagi. 282 Dada. Nomor 9 Evelyn. Yang terakhir 332. Semoga namaku. 332 Robertus Toding Layuk. Di tengah-tengah. Ini door prize terakhir ya, Robertus Toding Layuk. Geser ke kiri sedikit. Ya, oke. Lagi. Ada? Ya, yang akan diserahkan oleh Pak Chandra. Ya, selamat kepada pemenang door prize yang terakhir. Ya, berarti sudah tidak ada door prize, yang belum menang berarti belum beruntung ya. Oke. Baik, kita akan lanjut ke sambutan yang selanjutnya. Sambutan ini merupakan sambutan yang terakhir dari Badan Pekerja Klasis Kaltim Balikpapan sekaligus mewakili pemerintah, yaitu Bapak Anggota Dewan, Bapak Suwardi Tandiring. Kepada Bapak dengan kasih kami persilakan.
Shalom. Biasanya anak terakhir to kalau Orlando duka. Karena terakhir siapa? Yang saya hormati segenap penatua dan diaken di Jemaat Peniel Manggar, yang saya hormati Bapak Ibu, para pendeta yang boleh hadir bersukacita bersama dengan Jemaat Peniel Manggar dalam merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi sudah disampaikan oleh wakil dari pimpinan Majelis Gereja bahwa kurang lebih 3 bulan pendeta yang melayani secara organik di Jemaat Peniel Manggar belum ada. Dan kapan ada, saya juga tidak tahu. Karena ini adalah agenda organisasi di Gereja Toraja. Pasti dinamika-dinamika pelayanan itu kita jumpai. Tapi beberapa waktu yang lalu BPK bersama dengan Majelis Gereja di Jemaat Peniel Manggar telah melakukan koordinasi terkait dengan pelayanan-pelayanan di jemaat di sini. Dan kami mohon kepada rekan-rekan penatua dan diaken untuk mengikuti apa yang telah kita bicarakan bersama-sama. Karena apa yang diputuskan itu adalah keputusan lembaga, bukan bicara orang per orang. Termasuk juga kapan datang pendeta itu adalah keputusannya lembaga. Karena itu juga mohon kesabaran kepada teman-teman, rekan-rekan majelis di sini, jemaat juga mohon untuk bersabar. Yakin bahwa kerinduan dari Bapak Ibu akan tiba pada saat yang Tuhan kehendaki. Dan kami sampaikan juga bahwa biasanya teman-teman penatua dan diaken pada saat kita mengalami berbagai tantangan, dinamika dalam pelayanan, sebenarnya di situ kita akan semakin berakar dalam tanggung jawab kita. Dan di situ juga kita akan ketemukan tentang esensi bagaimana kita mengangkat tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan. Jadi direspon dengan positif, tidak usah terlalu panjang berdebat di sekitar tentang siapa yang akan melayani di sini. Yang berikutnya tentang tugas saya selaku wakil dari bapak-bapak. Pak RT katakan tadi bahwa ada beberapa PJU penerangan lampu yang belum terpasang. Betul, ada beberapa, tapi ada juga yang beberapa yang sudah terpasang. Di Manggar di sini khusus untuk pekerjaan fisik, saya cek sesuai dengan aspirasi Bapak Ibu, ada 4 yang sudah terselesaikan. Ada 2 di Batakan, di Kampung Toraja, 1 dan di atas perumahan. Di Manggar di sini ada di Manggar Dalam 1 dan kalau saya tidak salah ada di RT 41. Untuk tahun 2026
kami sampaikan bahwa memang pada saat ini ada efisiensi anggaran. Anggaran di Balikpapan itu sebelumnya 4 triliun lebih dipotong menjadi 920 tinggal 3 triliun. Karena itu prioritas pekerjaan-pekerjaan itu, anggaran itu harus sesuai dengan urgent atau yang memang harus dikerjakan pada tahun 2026. Mohon kesabaran kita semua. Yang berikutnya tentu saja biasanya paling banyak terjadi laka lantas itu di bulan 12, terutama pada saat hari Natal dan malam Tahun Baru. Mari Bapak Ibu, akibat dari laka lantas itu lebih banyak diakibatkan karena adanya mabok-mabokan. Kurang-kurang mengiru, bukan dikurangi tapi dibatasi. Jangan sampai kita menyambut Natal itu, menyambut Tahun Baru, kita tidak bersukacita. Saya kira ini penyampaian dari kami. Selamat Natal kepada kita semua, selamat Natal kepada Jemaat Peniel Manggar, selamat Tahun Baru, semoga kasih Tuhan tetap menyertai kita. Selamat malam. Demikian, Kurre Sumanga. Ya, kepada Bapak Suwardi terima kasih atas sambutannya. Ya, sebelumnya ternyata di belakang ada natura, ternyata ada 2 natura yang dikhususkan untuk kas jemaat. Ya, mungkin dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Markus Dudung. Tuh, Markus Dudung. Bisa dibantu oleh Mek. Ya, ini untuk kas jemaat Ulubai. Dipersilakan disambu-sambu itu sama dana kati rombang. Silakan taruh harga. Ulba 50. Satu kali 100 dari belakang. 200. Satu kali, 2 kali, 200. 250 dari samping kiri saya. 2 kali, 2,5. 250. Pisan, penduan, pentalun. Ini dikembalikan lagi. Silakan pemadi udah ina madi mangka. Mana suaranya ini? 100. 300 2 kali. 3 kali. Nih ada satu lagi. 100. Iya 100. 100 2 kali. Tidak ada yang naik. 100 2 kali. 3 kali. Demikian natura bagi Bapak Ibu yang telah terlibat di dalamnya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, terima kasih kepada Bapak Markus Dudung yang boleh memimpin kita dalam Natura. Ya, selanjutnya kita akan masuk dalam penyerahan bingkisan kasih. Ya, bingkisan kasih ini akan diberikan oleh yang pertama dari jemaat. Dimohon kesediaannya untuk TU di Amburawang dan TU yang ada di sini, dan TU 1 koster yang dari Amburawang sama yang di sini, dan tenaga magang Kakak Windri. Ya, kepada yang sudah disebutkan tadi boleh maju ke depan. Dipersilakan kepada jemaat untuk perwakilan dari jemaat. Ya, ini akan diberikan oleh Bapak Saputra Chandra Agus. Ya, akan diserahkan oleh Bapak Saputra Chandra Tante Agus. TU, Tante Koster, Bapak Koster. Iya. Misa apa? Ya, 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu tidak kembali dulu ke tempat, geser aja ke sebelah kiri. Masih tetap di sini. Ya, masih tetap di sini, Bapak. Masih tetap di sini. Masih tetap di sini. Bingkisan selanjutnya dari panitia. Boleh dan geser ke ditambah dengan pemain musik. Boleh geser ke sebelah kiri 1 langkah. Ya. Ya, kepada pemain musik 2 orang kami persilakan untuk maju. Pemain musik. Pak Agrel. Dengan Bapak Adi Sapiaruan. Ya, Om Agrel dengan Kak Adi boleh maju. Ya, ini ada tanda kasih dari panitia Natal. Ya, selanjutnya penyerahan bingkisan kasih dari PWGT, kami persilakan. Ini akan diserahkan oleh Ketua PWGT Ibu Justin Tandian. Ya, bersiap PPGT. Langsung aja, langsung. Waktu juga sudah. Iya. Iya. Ya, Penyerahan yang sangat spesial. Ya, selanjutnya dari PPGT. Penyerahan bingkisan kasih dari PPGT.
Selanjutnya nanti bersiap-siap dari sekolah minggu. Ya, selanjutnya kami persilahkan dari sekolah minggu. Ya, setelah ini masih ada dari PKBGT. Dari pengurus sekolah minggu akan diserahkan oleh Ibu Yohana Todingan sebagai ketua sekolah minggu. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada pengurus PKBGT untuk menyerahkan bingkisan kasih. Ya, diserahkan oleh Sekretaris PKBGT Jemaat Peniel Manggar, Bapak Lukas Tabua. Ya, boleh perwakilan setiap OIG untuk berfoto bersama. Ya, yang ada saja. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada terima Bapak Ibu kasih sekalian. Silakan kembali. Ya, penyerahan bingkisan selanjutnya dari Diakonia Jemaat yang akan diberikan kepada lansia-lansia. Namun informasinya bahwa tidak semua lansia dapat. Ya, ternyata info dari belakang dari Komisi Kesaksian Jemaat dulu yang akan diberikan ya, dari Komisi Kesaksian bingkisan kasih diberikan kepada Bapak Matius 1 satu poting, terus dari Bapak Yusuf Rerung, Ibu Ratna Aja, terus Ibu Agustina Butuk Labi, Bapak Martin Padang, Bapak Martinus Tandirapa, Ibu Lina Rupa, Bapak Yohanes Benduru, Bapak Thomas, Bapak Daniel Sampe. Ya, ini perwakilan saja oleh Bapak Matius 1 Poting. Ya, terus perhatian khusus untuk mohon maaf untuk anak yang berkebutuhan khusus ada 3, Yosep, Risna dan Clara. Dalam hari ini akan diwakilkan oleh Yosep, mungkin nenek. Ya, jadi nanti yang namanya tadi bisa menghampiri majelis di belakang untuk menghemat waktu. Ya, bingkisan kasih dari diakonnya akan diserahkan oleh Ibu Nita Parubak.
Ya, selanjutnya dari bingkisan kasih diberikan kepada anggota lansia yang ini ada 20 nama tapi tidak semua lansia dikasih. Dari PWGT, itu yang pertama Bapak Ahmad Yunus, yang kedua Ibu Agustina Labi Butu Batu, Benyamin Kate, Paulina Silamba, Daniel Sembayang Pembonan, Fatima Risa, Lukas Minggu, Damaris Bani, Bapak Markus Dudung, Martin Padang, Matius Satu Poting, Paulina Ritik Bungkang, Petrus Ringan, Renol Rotan, Yete Bongga, Yohana Baan, Yohana Sade, Yohanes Duma, Yunus Paseru, Yusuf Raja. Ya, mungkin perwakilan aja satu oleh Ibu Fatima Risa. Ya, kepada Ibu Fatima Risa Ibu kami Fatima Risa. persilakan. Ada, biar cepat. Kalau nggak ada bisa yang lain yang nggak mau. Wakilkan oleh Bapak Yate Bongga. Ayo Om, cepat Om. Ya, akan diberikan oleh perwakilan dari PWGT. Foto dulu kata Opa. Ya. Di tengah Opa. Oke, sekali lagi bahwa yang disebutkan namanya tadi bisa menghubungi di belakang. Ya, selanjutnya yang terakhir kita ada 3 hadiah lagi. Itu yang pertama base kostum. Ya, jadi disampaikan bahwa base kostum ini berdasarkan PPGT, PKB, PWGT, dan SMGT. Dan ini dipilih oleh seksi acara, bukan kami MC, jadi jangan sampai ada omongan di belakang. Ya, dari SMGT base kostumnya oleh Ade. Ya, untuk base kostum ini ada perwakilan OIG dari Sekolah Minggu Anak Claudia Julia Pembonan, Audi. Ya, dari PPGT Saudari Hildayani Kurlim Tupa. Dari PWGT Ibu Kristina BT Robert. Dari PKBGT Bapak Diaken Mulyadi Tandiring. Ya, inilah para base kostum kita pada malam hari ini yang sudah disebutkan namanya. Dimohonkan untuk maju ke depan dan yang akan menyerahkan hadiahnya oleh Ketua Panitia. Ketua Panitia. Ketua Panitia. Agak di tengah. Ya, inilah para base kostum kita pada malam hari ini. Ya, foto dulu. 1, 2, 3. Ya, selamat kepada Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya masih ada grand prize. Grand prize selanjutnya adalah best couple. Best couple. Mana? Iya, ini. Enggak, ini sudah.
Ya, best couple ini Bapak Melki Dodo dan Ibu istri dan istri. Ya, silakan maju. Iya, Bapak Melki Dodo dan istri menjadi best couple pada malam hari ini. Boleh maju ke depan untuk menerima hadiahnya. Ya. Di depan Om. Ih. Ya, akan diserahkan oleh Ketua Panitia. Ketua Panitia lagi. Ya, selanjutnya masih ada grand prize ya. Jadi grand prize ini adalah keluarga yang hari ini datang couple bersama dari Bapak, Ibu dan juga anak. Dan kami sudah mengantongi 3 keluarga. Yang pertama keluarga Penatua Saputra Chandra Agus, yang kedua keluarga Penatua Lukas Katik, dan yang ketiga keluarga Bapak Johannes Tangke Limbong. Ya, inilah penerima grand prize kita pada malam hari ini. Ya, Ketiga keluarga tersebut kami silakan untuk maju. Bersama keluarganya. Ayo cepat. Bersama pasangan dan keluarga. Biar kelihatan bahwa memang benar-benar couple. Ya, kepada Ketua Panitia Ibu Yomar kami persilakan untuk menyerahkan hadiahnya. Ada Bali, ada batik, ada merah merona. Foto dulu terakhir, foto dulu. Tetekmu. Sudah? Oke. Ya, dengan demikian berakhirlah semua ibadah dan perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Penil Manggar. Saya Adi Sapiarwan. Ya, saya Wenti. Namun sebelum itu kita akan masuk dalam Ramadama dan kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh. Tadi Bu Clarti sudah pulang ya? Bu Clarti sudah pulang ya. Bapak Pendeta Sakaria. Kepada Bapak dengan kasih kami persilahkan. Kita satu dalam doa. Maha besar Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur bersama dengan Jemaat Peniel Manggar pada
malam ini setelah usai semua acara, Tuhan memberkati kami dan keluarga besar Jemaat Peniel Manggar menyiapkan berkat sebelum kami satukan tubuh kami. Tuhan memberkati, berkati semua panitia yang sudah berlelah menyiapkan, ya Tuhan, berkat ini. Kami sambut berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Ya, ini acara yang terakhir yaitu penutup dan ramatama. Mohon diperhatikan dulu bahwa sistemnya yang dalam gedung tetap di dalam gedung, yang di luar tetap di luar, yang dalam jangan keluar dulu. Iya, jadi Bapak Ibu silakan duduk di tempatnya dan akan dibagikan untuk berkat Tuhan. Ya, sebelum kita mengakhiri acara ini, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam memandu ibadah perayaan Natal ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan baik dalam tutur kata maupun penyampaian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi dalam perayaan Natal ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa damai dan sukacita bagi kita semua dan berkat di sekitar kita. Dengan ini kami mengakhiri acara perayaan Natal ini. Kiranya sukacita Natal senantiasa tinggal dalam hidup dan keluarga kita semua. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2026. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.